Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, buatlah kami selalu punya cinta yang mula-mula, cinta yang dahsyat, cinta yang kuat terhadap Engkau dalam segala hal. Dan biarlah itu menuntun, membimbing kami untuk selalu meyakini dan mempercayai yang telah kami taruhkan, yaitu hidup mati kami bagimu, percaya kami untukmu, iman kami kepadamu. Ajarlah kami tidak mengambil lagi yang telah kami taruhkan itu, agar kami lepas daripadamu. Biarlah yang kami taruhkan tetap dekat dengan Engkau dan selalu membuat kami rindu akan hal itu. Dan iman percaya kami boleh bertumbuh dan cinta kami semakin bergelora di hati kami terhadapmu. Saat ini biarlah itu juga boleh kami ingat dalam rangka kami merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah kami dibuat mengerti oleh Roh-Mu, dan biarlah kami menjadi penggemar firman-Mu. Urapilah semuanya kami dengan hikmat marifat sorgawi, dengan wahyu dan pengetahuan, bahkan dengan kekuatan untuk melakukannya. Urapi juga hamba-Mu yang memberitakan. Di dalam anugerah dan cinta Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Itulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan adalah gembalaku. Itulah puji-pujian paduan suara GKI Kebayoran Baru wilayah 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang memang ya jarang dinyanyikan karena bukan lagu KB, KJ, NKB begitu, tapi lagu persekutuan, dan saya yakin kita senang menyanyikan lagu itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lagu itu rasanya sangat, apa ya, kalau dunia Islam katakan sufisme ya. Kaum sufisme, kelompok orang
yang betul-betul mencoba mencintai Tuhan dengan cara yang berbeda. Bahkan menjadi orang-orang yang sepertinya terisolir dari dunianya, hanya untuk menikmati Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah BPMK Klasis Jakarta 2 melakukan penelitian soal tipe-tipe spiritualitas, ternyata walaupun surveinya tidak pada seluruh jemaat, ada 13 jemaat, itu tipenya askese, yang dalam dunia teologi sering menyepi, di gurun-gurun, sendiri begitu. Tapi lucunya, kita tuh gemar juga jajan di tempat yang hingar-bingar. Barangkali suatu saat kalau kita sanggup dan mau, Bapak Ibu ikut mengisi seluruh pertanyaan kuesioner jenis spiritualitas dan lihatlah sebenarnya tipe kita apa. Memang tipe itu adalah tipe orang timur. Dan semua orang Asia sesungguhnya mengalami tipe itu dan punya tipe itu. Contoh saudara terkasih, banyak artis Hollywood tidak lagi menjadi Katolik, tidak lagi menjadi Protestan, tapi mereka memilih menjadi seorang Buddhis. Karena di sana tersedia tempat kita bisa merenung, melihat kedalaman jiwa. Tapi juga bisa melihat kedekatan kita dengan Sang Ilahi dan diwakili dengan kata cinta. Namun pertanyaannya adalah, seiring dengan usia bertambah, kadang juga cinta suami dan cinta istri luntur, bukan? Survei sekilas saya dalam mendampingi calon pengantin. Hampir semua pengantin yang saya berkati selalu saya kasih PR. Yaitu PR-nya adalah, Mas, Mbak, Bang, Kak, sebentar lagi kan mau pisah dengan orang tua. Orang tuanya masih hidup. Lalu kapan kesempatan ngobrol empat mata dengan mama, dengan papa, bahwa saya akan dibawa pergi, bahwa nanti sudah akan ada keluarga baru, bahwa akan berpisah dengan orang tuanya. Lalu saya tanya, pertanyaan yang memang gak boleh ditanyakan menurut beberapa orang. Sekarang usia mama papa berapa? Dikasih tahu lah usianya di atas 60. Lalu pas di atas 60, pertanyaan berikut lagi adalah, masih tidur berdua enggak? Nah ini dia. Kok bisa nanya ke sana Pak Tom? Enggak, ini soal simulasi saja. Dan Bapak Ibu tahu, dari sekian banyak, maka 70% sudah tidak tidur berdua. Keren. Kenapa? Saya bingung, kenapa? Apa karena nemenin cucu di sebelah yang sana atau apa gitu. Nah, apakah cinta juga semakin pudar ketika saat menua? Apakah yang membuat kita sulit punya cinta mula-mula kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua dalam hidup ini? Dan inilah yang mendorong kita berhitung soal bagaimana aku memahami, mengerti, mementaati, dan mengiyakan ia. Di dalam dunia bina pranikah, ada dua istilah yang disebut mendengar dan mendengarkan. To hear dan to listen. Banyak orang cuma mendengar, tapi tidak mendengarkan. Melanjutkan khotbah pendeta Ishak Sipasulta pukul 8 dan pukul 10 kemarin, kata shema, kata mendengar, itu selalu berhubungan dengan kepatuhan serta ketaatan. Ketika seorang suami berkata kepada istri, sebenarnya di balik itu bukan hanya sekedar saran, tetapi kadang itu bunyinya perintah, harapan, kemauan. Demikian juga istri, demikian juga anak. Nah, semua itu diwakili dengan kata cinta.
Dan kalau Bapak Ibu menyempatkan diri membeli buku seri Selamat yang terbaru dari pendetaan dari Ismail yang dijual di depan security kita, itu judulnya Selamat Bercinta. Kalau didengar anak remaja selamat bercinta, konotasinya negatif. Tapi kalau Bapak Ibu lihat judul kecilnya, Selamat Bercinta, 33 renungan soal komitmen. Berarti cinta berhubungan dengan komitmen. Ketika kita mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, maka di situ kita terikat kepada sebuah komitmen. Komitmen untuk apa? Bukan hanya sekadar untuk mencintai Tuhan, tetapi menuruti Tuhan. Hati-hati berkata atau menyanyikan lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi tingkah laku, pikiran, perasaan kita sedang tidak menuruti Tuhan. R.N. Frotz dalam bukunya Menemukan Kuasa Alkitab juga menghubungkan kata cinta ini dengan kerinduan akan firman Tuhan. Saudara, satu contoh yang menarik di dalam tradisi Alkitab, Ulangan 6 berbicara, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah sebuah formula untuk memulai, untuk menutup atau melingkupi umat Tuhan dalam rangka menerima Taurat Tuhan. Ketika umat Tuhan melalui Musa menerima Taurat Tuhan, maka satu proklamasi yang kemarin disinggung oleh pendeta Ishak dengan kata Shema yang menjadi makanan mahasiswa teologi, dengarlah. Itu berarti bahwa ketika umat Tuhan menerima firman, ada sebuah komitmen bersama yang didahului dengan kalimat, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Saudara yang terkasih, sangat tajam R.N. Frotz dalam bukunya menyebutkan itu. Dan itu dihubungkan dengan firman, dengan ketaatan, dengan keturutan kita kepada Tuhan. Ketika Yesus akan memasuki masa penderitaan, maka Yohanes 14 sampai 17 adalah betul-betul me time-nya Yesus dengan murid-murid. Gak ada di situ pelayanan. Selama Yohanes 14, 15, 16, 17, Yesus sedang tidak menyembuhkan orang lain. Yesus sedang tidak menjamah seorang yang dibutuhkan penyembuhannya. Yesus sedang tidak mengajar di luar sana. Yesus tidak jalan-jalan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi Yesus khusus bersama murid-murid menyampaikan isi hati pergumulannya. Bukan hanya soal misinya, tetapi cintanya juga disampaikan kepada murid-murid untuk selalu diingat, dikenang. Oleh karena itu, di dalam bingkai Yohanes 14, 15, 16, 17, kita ingat perasaan Yesus yang terdalam. Ingat aku. Ingat aku. Dalam bahasa yang lain, kalau kita berbicara ingat aku, itu juga seperti sebuah lagu, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat. Yesus sebenarnya dalam bahasa lagu itu untuk mengatakan, cintai aku, sayangi aku, turuti aku. Aku telah bersama-sama dengan engkau sekian lamanya. Dan aku mau pergi kepada Bapa. Dan rohku kutinggalkan nanti. Itu berarti bahwa aku membutuhkan kasih sayangmu. Dan inilah yang menjadi bingkai pengajaran Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 4. Jika engkau mengasihi aku, lakukanlah firman. Yang membuat saya semakin gentar ketika saudara Bill memilih Imamat 26. Imamat 26 ayat 1 sampai 13 berbicara berkat. Ayat setelah itu bicara kutuk. Itu artinya apa, saudara? Dan saya senang saudara Bill memilih itu.
sebagai bagian dari liturgi kita untuk menunjukkan bahwa dari pihak Allah sepertinya ada syarat. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sepertinya ada syarat. Berarti jikalau tidak mengasihi, di sini dikatakan kalaupun ada firman, pertanyaannya, apakah betul kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, tapi ada firman yang lain yang bukan dari Bapa dan bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan, yang kita berlakukan dalam hidup ini? Saudara, jauh sebelum bertanya lebih dalam soal cinta Tuhan, mari kita lihat orang yang di samping kita, yang menjadi bagian keluarga kita. Apakah kita mencintai dia? Apakah kata cinta cukup sebentar saja, sekejap saja? Sudahlah, orang ngerti gue suami istri sama dia, orang ngerti kok dia anak gue, orang ngerti kok dia orang tua gue, cukup, lalu gak usah cerita lah soal mengasihi. Gue pasti mengasihi orang tua gue pasti mengasihi istri gue pasti mengasihi suami, gue pasti mengasihi. Apa iya? Belum tentu. Belum tentu. Mari kita lihat diri kita di hadapan Tuhan soal ini. Dan puncaknya, mari kita lihat diri kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi? Sama pertanyaannya, apa yang membuat seseorang semakin sulit mengasihi anggota keluarganya, baik istri, suami, orang tua, anak? Sekarang mari kita jawab sendiri pertanyaan kita. Apa yang membuat Bapak Ibu mulai mengalami kesulitan mengasihi Tuhan? Apa penghambat dari dalam diri kita untuk mencintai Tuhan? Terutama hambatan yang dari dalam diri sendiri. Jangan mencari-cari yang pertama-tama dari luar. Tetapi dari dalam diri sendiri, apa yang membuat saya sulit mencintai Tuhan? Hampir semua orang selalu menjawab mencintai Tuhan cukup dengan kebaktian hari Minggu. Tidak. Sama seperti kita butuh dicintai, butuh disayangi, kita butuh perhatian, bukan? Selalu kalau ribut suami istri, katanya lo sayang sama gue, perhatiin gue aja kagak, dengerin gue aja kagak. Apa yang kita harapkan dari cinta oleh pasangan, oleh keluarga, tanyakan itu juga kepada Kristus. Apa yang dibutuhkan Kristus dari saya? Bukti saya mencintai dia. Injil Yohanes tidak membawa kita kepada pekerjaan yang luas, lebar, hanya sederhana. Turutilah firman-Ku. Tidak lagi level dengarlah firman-Ku. Tidak lagi level bacalah firman-Ku. Tetapi levelnya dengar, baca, turuti. Kalau kembali menggunakan ilustrasi tangan yang pernah saya sampaikan, level kita bukan hanya jari kelingking mendengar saja lalu melakukan jari jempol. Bukan. Atau cuma kelingking doang. Level kita bukan ini lagi kalau kita cinta Yesus. Dengar doang. Yang kedua, membaca dan menulis
jari manis, tambahin. Setelah mendengar, membaca, menulis, lalu melakukan. Level kita bukan cuma ini lagi. Lalu tambah jari tengah. Memelihara. Memelihara ini dalam budaya tradisi Yahudi selalu menghafal. Membaca berulang-ulang. Semalam di sebuah ibadah syukur keluarga, setelah khotbah untuk eyang, untuk opung, generasi yang tua, soal suami istri, soal anak, soal mantu, soal cucu. Lalu yang kedua, soal anak-anak dengan istrinya. Yang ketiga, soal cucu anak-anak kita. Kebetulan mulai Mei ini ada tanggal 31 toh. Mei sampai tanggal 31 saya katakan, nak, bukti kalian sayang sama Tuhan. Coba paling tidak selama 31 hari, ada 31 Amsal. Bacalah dulu, nak. Kenapa Amsal? Paling tidak seluruh ayat Amsal bisa menjaga kita di dunia yang sekarang. Seringkali kita bertanya, kalau kita mengasihi Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Harusnya pertanyaan itu tidak boleh kita tanyakan lagi. Karena Tuhan pasti selalu mengasihi kita. Ditambah jari telunjuk, merenungkan. Kemanapun kita pergi, lalu jari jempol melakukan. Tahap kita adalah tahap seperti ini. Turutilah firman, bukan bacalah firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita telusuri batin pikiran kita. Apa yang menjadi penghambat? Nikmati kembali cinta itu. Nikmati. Secara bersama-sama, nikmati. Saya percaya, sangat percaya. Apabila itu terjadi, kita memperoleh anugerah yang luar biasa. Dan janjinya, yang juga dalam tahun gerejawi sedang kita tunggu janjinya. Walaupun di dalam iman kita sudah hadir Roh Kudus. Roh Kudus akan ngajari. Di pelatihan pengkhotbah awam BPMK Klasis Jakarta 2, mengajak setiap peserta dari tua sampai muda, jangan pernah gentar untuk memberitakan firman Tuhan. Yang penting kau telah baca. Sebab ketika engkau dipercayakan membawakan firman Tuhan, tapi engkau juga berjuang persiapan, maka pada hari H, ingatlah ada Roh Kudus. Tapi juga jangan dibalik, enggak perlu persiapan. Lo bawa aja ayat Yohanes 14 ayat 23 sampai 29, nanti Roh Kudus bekerja saat kau naik mimbar ini. Jangan dibalik. Saudara tidak sendiri. Ketika kita mencintai Yesus, maka Yesus mengatakan, turutilah firman-Ku. Dan saat saudara berjuang untuk menuruti firman, saat kita berjuang menuruti firman, ingatlah ada Roh Kudus. Kita tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Sulit, Dia akan jelaskan. Akan buat kita lebih mengerti lagi. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat seseorang mencintai Yesus, mencintai Tuhan, biarlah seperti kata pendetaan dari Ismail, kita siap punya komitmen, punya janji untuk melakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala hal yang kita perjuangkan untuk itu, yakini pula bahwa kita juga bukan hanya dituntun oleh Roh Kudus, tapi sedang meneruskan teladan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, seperti Bapa dan aku satu,
justru aku hadir di dunia ini, rela mati di kayu salib, pertama-tama adalah dalam rangka cintaku pada Bapa di sorga. Oleh karena itu aku turut pada dia sampai kehendak kayu salib sekalipun. Yesus adalah teladan kita juga. Ketika dia mencintai Allah Bapa, dia ikut saja apa maunya Bapa. Demikian juga saudara dan saya. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Itu juga sapaan Yesus bagi murid-murid. Maka itu pun menjadi penutup di khotbah ini. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Amin.